Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas materi akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk pembahasan materi, yang pertama pengertian dan manfaat akuntansi, kemudian pemakai informasi akuntansi, kemudian karakteristik kualitas informasi akuntansi, kemudian prinsip dasar akuntansi, kemudian ada bidang-bidang akuntansi, selanjutnya profesi akuntan, dan yang terakhir ada etika profesi akuntan. Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Jadi akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambil keputusan. Karena semakin kita dapat memahami akuntansi dan menguasai ilmu akuntansi, maka akan semakin baik pula untuk menangani dunia usaha dan dapat menangani berbagai aspek keuangan pada perusahaan. Jadi definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pemakai, akuntansi itu adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian definisi dari sudut proses kegiatan, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dari pengertian tersebut, kegiatan akuntansi yang utama adalah yang pertama mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dari suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian mencatat aktivitas keuangan organisasi secara historis dan kronologis. Kemudian mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pemakai informasi akuntansi. Apa sih manfaat akuntansi itu? Beberapa manfaat akuntansi yang pertama adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan tentang perubahan harta atau aset, kemudian utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas yang timbul dari kegiatan usaha untuk memperoleh laba. Selanjutnya, informasi keuangan satu periode akuntansi kepada pemakai informasi akuntansi untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian memberikan informasi mengenai laporan keuangan seperti informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dianut oleh perusahaan atau yang diambil oleh perusahaan. Selanjutnya memberikan informasi yang penting seperti aktivitas pembiayaan dan investasi yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya pemakai informasi akuntansi. Jadi ada pihak yang memakai informasi akuntansi. Yang pertama adalah pihak internal. Nah, pihak internal ini mencakup manajemen dan pemilik perusahaan. Nah, kenapa manajemen atau pemilik perusahaan ini memerlukan informasi akuntansi? Pihak manajemen dianggap sebagai pemilik perusahaan karena memiliki tanggung jawab atas berbagai kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya, mereka akan menjalankan perusahaan ini melalui fungsi-fungsi manajerial yang tersedia, seperti perencanaan, merumuskan strategi perusahaan, kemudian mengendalikan operasional, kemudian organisasi, kemudian staf administrasi, dan bagian-bagian lain. Untuk itu, setiap akuntan harus membuat pembukuan akuntansi dalam manajemennya. Tujuannya, perusahaan jika tidak tercapai tujuannya, maka pihak manajemen ini bisa membuat strategi kebijakan lain. Setiap fungsi tersebut memiliki kerangka keuangan dan ekonomi organisasi, sehingga para manajemen dan direktur ini membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan tujuan organisasinya atau tujuan dari perusahaannya itu. Jadi setiap akuntan ini harus membuat pembukuan akuntansi dalam manajemennya. Tujuannya, jika tidak tercapai, maka pihak manajemen akan membuat strategi kebijakan yang lain yang lebih tepat. Kemudian selanjutnya, pemilik utama perusahaan juga memiliki hak untuk menggunakan informasi akuntansi.
pemilik perusahaan akan menggunakan informasi sebagai alat untuk menginvestasikan modal dalam memulai dan menjalankan bisnis agar sesuai dengan tujuan utama dari perusahaan itu. Selanjutnya adalah pemakai eksternal. Yang pertama di sini adalah kreditur. Kreditur ini adalah pihak yang memberikan pinjaman. Kemudian pihak kreditur ini perlu informasi akuntansi untuk mengetahui kondisi keuangan dari pihak debitur atau pihak yang menerima pinjaman tadi. Informasi yang dibutuhkan kreditur mencakup kekayaan perusahaan, kemudian kemampuan menghasilkan laba, serta perbandingan utang dan kekayaan perusahaan. Dari informasi akuntansi, kreditur itu mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran pinjaman serta bunga yang akan dibayar kepada kreditur nantinya. Kemudian pemerintah ini berhak memperoleh informasi akuntansi suatu perusahaan. Biasanya ini berkaitan dengan pemungutan pajak. Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upah pekerja atau UMR dari suatu daerah. Selanjutnya adalah calon investor. Calon investor merupakan pelaku bisnis yang akan menanamkan atau menginvestasikan uang kepada suatu perusahaan. Sebelum berinvestasi, calon investor ini membutuhkan informasi akuntansi. Untuk apa? Jadi informasi ini mencakup keuangan, laba usaha, dan pertumbuhan kekayaan perusahaan yang akan diinvestasikan tadi. Kemudian dari informasi akuntansi ini, calon investor juga dapat mengetahui nih sehat tidaknya keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya adalah supplier atau pemasok. Pemasok juga merupakan pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Jadi biasanya pemasok ini memasok barangnya kepada perusahaan ini secara kredit. Jadi pemasok hendaknya memiliki keyakinan kredit yang diberikan kepada perusahaan ini dapat dibayar sesuai perjanjian. Untuk meyakinkan pemasok, jadi pemasok harus mengamati informasi akuntansi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Apakah keuangan dari perusahaan itu sehat atau tidak. Selanjutnya adalah pemilik atau pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham merupakan pihak yang menanamkan modal di suatu perusahaan. Pemegang saham berharap memperoleh balas jasa berupa laba usaha. Jadi besarnya laba usaha yang diterima pemegang saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Nah, untuk mengetahui modalnya menghasilkan laba atau rugi, pemegang saham ini membutuhkan informasi akuntansi di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan ini juga berkepentingan dalam informasi akuntansi di tempat kerjanya. Dari informasi akuntansi ini, karyawan dapat menilai nih kemampuan perusahaan. Apakah bisa memberi balas jasa atau gaji yang sesuai? Kemudian, apakah bisa memberi tunjangan? Apakah bisa menjamin dana pensiun dan kesempatan kerja? Jika kondisi keuangan perusahaan itu sehat, maka karyawan merasa terjamin untuk bisa terus bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah masyarakat. Jadi pada perkembangannya biasanya suatu perusahaan ini menyajikan informasi akuntansi kepada publik melalui media cetak. Nah, kemudian dari informasi akuntansi tersebut masyarakat dapat mengetahui nih kinerja keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya masyarakat ini memiliki informasi untuk mendapatkan fasilitas sosial ya suatu perusahaan bagi lingkungan sekitarnya. Bidang profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi umum atau keuangan. Di bidang akuntansi keuangan, di sini mempelajari transaksi keuangan khusus seperti utang, perubahan modal, kemudian perubahan harta di suatu perusahaan. Jadi tujuan akuntansi keuangan adalah menyajikan data transaksi keuangan pada satu periode akuntansi dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya adalah akuntansi biaya.
Akuntansi biaya ini merupakan proses pencatatan keuangan mencakup pengelompokan dan peringkasan biaya produksi dan penjualan produk menggunakan cara tertentu disertai dengan penjelasannya. Bagi perusahaan, akuntansi biaya diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemakai internal dan pemakai eksternal informasi akuntansi. Selanjutnya adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini merupakan aktivitas pencatatan keuangan suatu badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang dibayarkan secara tepat dan akurat. Akuntansi perpajakan ini fungsinya menyiapkan data mengenai kewajiban dan hak perpajakan tiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan ini berfungsi melakukan pemeriksaan atau audit laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, jika laporan keuangan diperiksa oleh staf perusahaan sendiri atau internal auditor, maka disebut internal auditing. Tetapi jika laporan keuangan diperiksa oleh pihak luar perusahaan atau independent auditor atau akuntan publik, maka disebut dengan independent auditing. Tujuannya apa? Tujuan dilakukan pemeriksaan keuangan adalah menguji catatan pendukung laporan keuangan dengan menyatakan kelayakan dan dapat dipercaya sebagai laporan keuangan. Selanjutnya adalah sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, kemudian mengklasifikasikan, kemudian mengikhtisarkan dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau kegiatan operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Jadi bidang akuntansi, sistem akuntansi ini memfokuskan pada aktivitas mendesain prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi pemerintah. Selanjutnya adalah akuntansi pemerintah. Di akuntansi pemerintah atau akuntansi sektor publik di sini adalah proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi akuntansi bagi pemakai informasi akuntansi sebagai dasar mengambil keputusan. Jadi fungsi akuntansi pemerintah ini lebih menekankan kepada akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Selanjutnya adalah etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntan adalah kode etik seorang akuntansi yang diperlukan untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ini disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau singkatan IAI sebagai salah satu organisasi profesi akuntan. Berikut adalah etika profesi akuntansi. Jadi kode etik profesi akuntan antara lain yang pertama adalah integritas. Integritas ini mewajibkan setiap akuntan bersikap lugas, jujur dalam menjalankan tugas profesionalnya. Integritas ini bisa diartikan berterus terang dan mengatakan sebenarnya. Selanjutnya adalah objektivitas, mewajibkan akuntan ini bersikap adil, jujur, tidak memihak, harus netral, tidak berprasangka buruk, serta bebas dari kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini mengharuskan seorang akuntan melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompeten, dan tekun. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Dalam menjalankan tugasnya, profesi akuntan ini wajib menjaga kerahasiaan informasi termasuk lingkungan sosialnya. Akuntan juga harus bersikap waspada terhadap kemungkinan. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, akuntan ini menggunakan pertimbangan moral. Akuntan bertanggung jawab secara moral kepada pemberi kerja dan pemakai jasanya. Selanjutnya adalah standar teknis. Jadi setiap kegiatan akuntansi harus mengikuti standar teknis
dan profesional yang relevan sesuai dengan keahlian dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Akuntan juga wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh kliennya. Kemudian tugas tersebut harus diselesaikan akuntan dengan memperhatikan prinsip-prinsip integritas dan objektivitas. Dan terakhir adalah kepentingan publik. Artinya di sini dalam memberikan pelayanan kepada publik, akuntan ini wajib menghormati kepercayaan publik dan bersikap profesional. Sebagai salah satu profesi akuntan harus bertanggung jawab kepada publik. Sekian materi kali ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.